Setelah anak laki-laki ini pulang dari sekolah, dia melihat dua panci makanan yang ditinggalkan ibu tirinya di atas kompor. Dua pot identik. Saat Anda membuka tutupnya, Anda tidak akan menemukan daging di dalam panci ini. Dan panci lainnya penuh dengan daging. Dan bahkan ada banyak. Ini pot yang ditinggalkan ibu tirinya untuk adik perempuannya. Karena dia tidak memiliki hubungan darah dengan orang-orang dalam keluarga. Dan dia yatim piatu. Makanan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda. Saat ini Hiroshi sangat marah. Jika dia berhasil di masa depan, pasti akan kembali dan membalas dendam pada ibu tirinya. Setelah lulus SMA, dia kabur dari rumah dan pergi ke Tokyo sendirian. Setelah 15 tahun berlalu, perusahaan Hiroshi berkembang pesat. Dia resmi menjadi pengusaha sukses. Dan pindah untuk tinggal di area villa yang luas. Ibu tiri kejam. Sekarang masih tinggal di rumah bobrok itu. Selama bertahun-tahun, Hiroshi sudah makan banyak makanan enak. Tapi dia hanya ingat keahlian memasak ibunya. Terutama semur kentang. Tapi ibunya sudah lama meninggal. Keinginanmu ini tidak akan pernah terwujud di masa depan. Hiroshi dengar ada toko yang menjual makanan ini di Jalan Kyoto. Restoran kecil bernama Kamogawa Sokudo. Toko sangat berdedikasi untuk melayani pelanggan. Bapak Nagare ini bertanggung jawab menyiapkan hidangan. Dan Putri Koichi akan membantu para tamu menemukan rasa kenangan lagi. Tamu yang datang ke sini tidak akan bisa memesan makanan. Semuanya diatur oleh Nagare, itu bunga kayu. Pak Tua membawakan makanan, termasuk sayuran hutan hijau, ikan mas musim semi, salmon panggang dengan saus, semur tuna dengan rumput laut. Selain itu, ada daging sapi gulung untuk bermalam. Bagi makanan yang dibuat dengan cermat ini, Hiroshi perlahan akan menikmatinya. Setelah makan, pria itu pergi ke lantai 2 toko. Di atas adalah tempat bagi semua orang untuk mengagumi foto makanan yang diambil dari pemilik restoran. Dia merasa sangat dikagumi. Untuk dapat menemukan rasa dalam memori, Hiroshi memberitahu Koichi bahwa hidangan telah membuatku ingat selamanya dalam ingatanku. Ketika masih kecil, dia sangat suka sup kentang buatan ibuku. Sayangnya setelah itu semuanya berubah. Hiroshi besar di pedesaan. Keluarga terkaya di desa. Ibunya meninggal saat dia berumur 5 tahun. Setahun kemudian, ayah menikah lagi dengan sahabat ibu. Tidak hanya memiliki satu ibu tiri lagi dalam keluarga, tapi aku juga punya adik perempuan 7 tahun lebih muda dariku. Musim semi itu saat Hiroshi lulus SD. Ayah meninggal. Sampai lulus SMA, dia tinggal bersama ibu tiri dan adik perempuannya. Bahkan tinggal bersama. Api bisa merasakan. Dirinya hanya orang luar. Setiap hari mengalami hal yang sangat menyakitkan. Di saat seperti ini, aku selalu ingat semur kentang buatan ibuku. Dibandingkan dengan semur biasa, semuanya lebih merah. Setiap makan makanan buatan ibu, keduanya merasakan gunung dan sungai muncul di depan mata mereka. Hanya dengan 2 informasi yang sedikit ini, lalu membuat ulang rebusan kentang ibu. Sangat sulit. Hiroshi juga sudah lama ingin menyerah, mencari selera ibu. Namun ketika dia melihat slogan toko, dan dengarkan reputasi toko untuk dapat menemukan cita rasa kenangan, dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Ayah Koichi, sebelum membuka restoran ini, dia dulu seorang detektif terkenal. Siang itu, dia memutuskan untuk memikirkannya. Padahal itu orang sukses. Hanya ingin mencari cita rasa masa muda lagi. Dia kehilangan hatinya. Kita bisa melihatnya melalui seorang pria. Nostalgia hati. Kita juga harus membantunya. Jadi besok pagi, orang tua di kapal pergi ke kampung halaman Hiroshi untuk menemukan jawabannya. Di perjalanan, ia juga dengan antusias memberikan makanan kepada ibu tua di kereta. Hanya dengan tindakan sekecil itu, udah membawa banyak hal untuknya.
Dengan bantuan orang tua, dia belajar cara merebus kentang di sana. Sayang sekali dia pergi sehari. Juga tidak bisa menemukan gunung dan sungai yang dibicarakan Hiroshi. Sekarang, dia mengikuti alamat rumah ibu tiri Hiroshi. Memutuskan untuk menemukan ibu tak berperasaan ini. 2 minggu telah berlalu. Hiroshi mampir ke toko seperti yang dijanjikan. 2 ayah dan anak lelaki tua itu melayani dengan sangat hati-hati. Dia membual itu. Rebusan kentang ini buatan tangan dia. Ini cara ibunya melakukannya. Ekspresi pria sangat rumit. Nasi panas, acar, sup telur. Semuanya sangat familiar. Tak disangka Pak Tua ini dapat mengetahui kebiasaan makan Anda lagi. Secara tak terduga dalam 2 minggu, ia telah mempelajari semuanya dengan sangat cermat. Dia mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa yang familiar. Lalu cicipi secangkir sup telur panas. Selera mereka akrab banget. Telur lunak meleleh. Pelan-pelan meneguk. Pria itu memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Semur kentang ini ama sekali tidak sesuai dengan selera ibuku. Ini persis seperti metode ibu tiriku. Mungkin kamu melakukan kesalahan. Yang saya cari adalah selera ibu kandung saya. Setelah makan, siap-siap untuk pergi. Jadi ayah Koichi segera menghentikannya di depan pintu. Kalau ingat masakan ini rasanya seperti masakan ibu tirimu. Jadi kenapa kamu tidak duduk dengan sabar? Dengarkan aku. Bagaimana dengan semur kentang? Dia kembali ke meja makan. Ayah tua meminta putrinya mengeluarkan foto ibu tiri. 2 minggu yang lalu, aku mencari ibu tirimu. Adikmu sudah menikah. Dan dia masih tinggal sendirian di rumah itu. Hiroshi. Ketika aku memberitahunya tentang pencarian selera ibumu lagi, ia tidak mengatakan apa-apa. Berikan buku catatan ini dengan tenang. Hiroshi sudah kenal sejak kecil. Ibu kandungnya menuliskan resep masakan favoritnya. Apa yang kamu suka dan benci. Cara menjaga agar tidak pilih-pilih. Ibu kandungnya merekamnya dengan detail. Ketika Hiroshi berusia 5 tahun, ibu sakit parah. Dia merasa seperti sekarat. Tidak ada tenaga lagi untuk mengurus anakku. Jadi dia memberikan buku catatan ini kepada ibu tirinya. Ibu tiri, biarkan untukmu. Lihat buku catatan ibu kandung. Gambar yang familiar. Kayu, minyak, anggur dan tulisan tangan ibu. Air mata tiba-tiba jatuh. Kata putri Pak Tua kepada Hiroshi. Resep semur kentang di halaman 5. Dia memilih bahan dengan sangat hati-hati. Agar aku bisa menjagamu dengan baik. Hiroshi lihat resep semur kentang. Di bawah ada semur daging sapi. Ini daging sapi kalengan. Pengucapan hidangannya sama seperti sebelumnya. Jadi itu bagian dari ingatannya. Maka kita bisa memikirkan gunung dan sungai. Sedangkan daging induknya agak merah. Karena Hiroshi sejak kecil tidak suka wortel. Dia ahli dalam memotong wortel. Sejak aku diasuh oleh ibu tiriku, pria itu menyadari bahwa sup itu berisi wortel. Koichi dipotong kecil-kecil untuk kamu makan. Rebusan 2 ibu. Kenapa warnanya berbeda? Itu juga sebabnya. Hiroshi menyesap. Dan ternyata baunya seperti masakan ibu tiri. Sebenarnya dia tidak seburuk itu. Bapak tua juga cerita. Silakan dengarkan baik-baik di sini. Kenapa dia direbus dalam 2 panci? Bu tiri menunggumu pulang. Jadi masukkan saja daging kalengan ke dalam 1 panci. Jika memasak terlalu lama, itu akan menempel di pot. Ibu tiri tidak baik hati. Tapi dia tetap ingin memenuhi keinginan ibunya. 2 resep semur kentang ini. Semuanya direkam oleh 2 orang. Sekarang kamu sudah menjadi orang sukses. Ibu tirimu lebih bahagia dari siapapun. Dan jika setiap bulan, kamu mengirim uang kepadanya untuk menghidupi keluarganya, ia sangat bahagia. Hiroshi berkata dengan malu-malu. Kenapa dia tidak mengirim uang?
Untuk ibu tiri dan saudara perempuan. Harus tinggal di rumah kumuh itu selamanya. Dia naik dengan kekuatannya sendiri. Sekarang dia tinggal di villa yang pernah dia impikan. Padahal Hiroshi lulus SMA. Jangan pernah kembali ke rumah itu lagi. Tapi ibu tiri tetap datang ke kamarku setiap hari untuk bersih-bersih. Semua item itu, dia menjaga mereka tetap utuh. Dalam buku rumus ini, ibu tiri juga menambahkan banyak masakan. Sup telur dan acar ini. Semua formula ibu tirinya ditambahkan. Kata ibu tiri, ketika tumbuh dewasa, tempat ini juga berubah. Ketika Hiroshi memecahkan semua kesalahpahaman bertahun-tahun yang lalu, dia menangis terseduh-seduh. Sebelum berangkat Patwa bilang begitu. Hiroshi, semoga kamu bisa mengembalikan notebook ini. Dapat dianggap sebagai keinginan saya selama bertahun-tahun. Setiap hidangan adalah nyawa yang dirindukan. Preferensi dan pilihan antar hidangan. Setiap kehidupan adalah cerita. Agar nanti saat kita berpikir kembali, kita akan menyadarinya. Ada banyak cerita yang telah menjadi masa lalu.